pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Semua orang di dunia ini Bapak Ibu, selain apapun akidah yang lain dengan kita, boleh kita berkawan dengan mereka. Tapi memilih kawan akrab wajib hukumnya Bapak Ibu. Siapa yang kita kawani menjadi kawan akrab kita? Orang-orang yang ketika kita berkawan dengan dia, bertambah kesolehan kita, bertambah taat kita, makin taat kita kepada Allah dan Rasulnya, pegang tangannya erat-erat, karena dia besok akan membawamu ke dalam surga insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat yang sangat kita hormati dan kita muliakan, ketua, imam, beserta segenap pengurus Masjid Al-Ansar yang senantiasa kita doakan kepada Allah, semoga kita semua dalam keistiqomahan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, orang-orang tua kami yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, senantiasa doa kami panjatkan kepada Allah. Semoga kita semua pernah bertemu di dunia ini melakukan amal-amal soleh. Semoga Allah berkenan mengumpulkan kita kembali besok di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pentingnya bergaul, berteman akrab dengan orang baik ada Allah pesankan dalam Al-Quran. Al-akhillahu yawma izin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin, kata Allah dalam surah Az-Zukhruf. Orang-orang yang dipertemukan Allah, dikumpulkan Allah di dunia ini, kita Bapak Ibu dikasih Allah akal dan pikiran yang sehat, alhamdulillah. Tentu kalau tak sehat pikirannya, mohon maaf, dia orang gila, tidak dibebani oleh hukum syariat. Orang gila tak sholat tak berdosa. Orang gila itu tak menutup aurat juga tak berdosa. Apa sebab? Karena tak sampai akalnya di bulan Allah, artinya tak sehat akalnya. Kita yang Allah takdirkan akal sehat kemudian balik, alhamdulillah. Apa bedanya dengan mereka? Mereka tak bisa mencari kawan. Kalau kita yang sehat, insya Allah bisa mencari kawan. Tapi ada sebagian orang kata Allah, al-akhillahu yawma izin ba'duhum li ba'din aduun. Orang-orang yang ketika di dunia ini Bapak Ibu, dia cari teman akrabnya, dia cari teman nongkrongnya, dia cari teman sehari-harinya, orang-orang yang menyesatkannya, mengajaknya supaya bermaksiat kepada Allah. Di teman di dunia ini orang-orang yang senantiasa membuat lalai kepada Allah. Teman yang bisa membuat kita azan pun di masjid tidak peduli kita panggilan azan itu. Berteman dengan dia tidak akan pernah kita baca Quran lagi. Berteman dengan dia malah sholat kita pun tinggal lagi. Berteman dengan dia malah semakin buruk akhlak kita.
seperti ini yang berkawan akrab, biarpun di dunia ini saling tertawa, saling terbahak-bahak, senang nampak, itu hanya zahirnya saja. Pada hakikatnya orang yang berteman di dunia ini tolong menolong dalam bermaksiat kepada Allah, besok di akhirat mereka akan bertengkar. Bahasa Qur'annya aduun, mereka akan saling salah menyalahkan Bapak Ibu. Apa kata dia besok di akhirat? Gara-gara kamu makanya aku tak sholat, gara-gara kamulah makanya aku tak jadi baca Quran, gara-gara kamulah aku tak jadi berangkat gerakan subuh, gara-gara kamulah aku mohon maaf berzina, gara-gara kamulah makanya aku lalai tak ingat sama Allah. Kata yang satu ini, aku tak ada mengajak-ajak kamu, aku hanya sekedar cuman itu saja, pilih kau ikut, tak mungkin kau tolak, kata dia. Dalam bahasa Qurannya Bapak Ibu, aduun, mereka ini saling salah menyalahkan, bermusuhan di hadapan Allah, dua-duanya akan Allah hinakan, tentu masuk ke dalam neraka jahanam. Tapi ujung ayat inilah yang Bapak Ibu kita harapkan, illal muttaqin, kata Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang saling mengingatkan. Aku Pak Ustaz berkawan dengan dia, makin rajin aku wirid, alhamdulillah. Semenjak berkawan dengan dia Pak Ustaz, di mana gerakan sholat subuh ada ceramahnya, kami pun di ujung batu ini ulang-ulang kami Pak Ustaz. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ujung batu ini termasuk dakwah yang paling hebat 2 tahun terakhir ini Bapak Ibu. Mana tahu Bapak Ibu belum sampai informasi terkait masalah subuh ini. Bapak Ibu mulai dari hari Senin subuh, tausiah Senin subuh di Masjid Nurul Islam ada, di Masjid Nurul Amal ada, mutar lagi Bapak Ibu masih ada Masjid Darul Iman dekat SMA. Hari Selasa karena Ustaz-Ustaz UPZ Musafarah, maka memang tausiah Selasa itu belum kita adakan, karena kami Ustaz ini perlu update ilmu. Karena kalau ustaznya pun tak bangun subuh, Bapak Ibu mohon maaf, apapun yang dia sampaikan Bapak Ibu pasti berpikir, bagaimana kami dengan tausiah subuh dari ustaznya saja bangun jam 7. Betul tak Bapak Ibu? Maka dia tak ada orang seperti mohon maaf ceret yang menuang ke gelas. Ustaz ini kalau tak mau dia muzakarah, tak mau baca buku, apa yang mau dia tuangkan ke jamaah besok? Maka dia harus update. Dikasih kami sekali dalam sepekan muzakarah usbu'iyah di UPZ, banyak ustaz-ustaz kita bermuzakarah memikirkan apa yang mau kita sampaikan ke umat di desa. Hari Rabu Bapak Ibu jelas tetangga kita, Rabu subuh masjid Baitur Rahman. Hari Kamis Bapak Ibu banyak di Batu masjid tempat Haji Sultan Darussalam Simpang Rasul. Hari Jumat tidak usah tanya lagi Bapak Ibu, termasuk Al-Ansar pagi subuh ini. Hari Sabtu Bapak Ibu berangkat ke Al-Ghufran. Hari Ahad Akbar sekecamatan Ujung Batu. Kalau Bapak Ibu ikuti ini, Allah Akbar, sudah jauh lebih pintar jamaah ini dan ustaz-ustaz kita Bapak Ibu, karena Bapak sudah kuliah sekali sepekan cuma yang libur. Anak hari Bapak Ibu kuliah dapat kajian dari guru-guru kita. Kalau ingin dosennya yang mantap, hari Ahad kita hadirkan doktor, kadang-kadang sampai lagi profesor hadir dari Pekanbaru, dari Payakumbuh, dari Sumatera Utara. Tidak ada alasan orang ujung batu lagi Bapak Ibu tak paham agama. Kalau masuk neraka juga dia besok Bapak Ibu, inilah dalilnya. Sudah diumumkan dakwah ini di ujung batu, tapi tetap memilih kawan itu tak pandai juga. Padahal sudah dikasih akal yang sehat, sudah dikasih peluang. Di mana-mana gerakan subuh ada, tidak berangkat juga. Berarti salah dalam memilih kawan. Asal dia tanya sama kawannya, besok Ahad gerakan subuh kita Masjid Al-Ikhlas dan Prejo. Apa kata kawannya? Alah, itu pandai berangkat sholat subuh itu gerakan nasi goreng itu katanya. Terus kita berangkat katanya. Paling gerakan subuh itu makan-makan aja nih. Sebagian datang dia mendengar ceramah kita, habis itu didengarnya bentar, makan aja diharapkan. Demi Allah, datang saja pun Bapak Ibu mengharapkan makan, itu pun sudah bahagia.
bagian dari pahala Bapak Ibu. Daripada makan tak jelas di luar perut Bapak Ibu, mending makan pilih gerakan subuh. Kurang apa lagi Bapak Ibu? Jamaah ini mohon maaf, yang punya harta alhamdulillah dia sumbang hartanya. Yang punya pemikiran ide sumbangkan idenya. Yang punya tenaga perlu gotong royong. Kalau Al-Ansor jadi tuan rumah, gotong royong. Awak yang punya tak punya harta, tidak punya pemikiran untuk ide, dan pula punya tenaga, jangan awak jadi nomor 4 lagi Bapak Ibu. Sudah menyumbang harta tak mau, diminta pemikiran pun tidak mau, diajak gotong royong tak mau. Manusia-manusia seperti ini Bapak Ibu, aduun, dia akan bermusuhan besok di hadapan Allah. Maka siapa yang beruntung? Illal muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa tidak akan pernah rugi di hadapan Allah. Apa kata Pak Ketua Al-Ansor besok Bang Ben? Rupanya malam untung kurang amal sedikit lagi. Apa dia tanya sama Bang Tika? Abang, dulu kita sama-sama di dunia kan? Ya, sering kita gerakan subuh kan? Betul. Ini amal kurang. Macam mana ini? Antum betul. Ya Allah ya Tuhanku, di dunia dulu kami sama-sama gerakan subuh berjamaah. Lelah letih, hujan gerimis, kadang-kadang gemuruh datang, kadang-kadang kilat lagi menyambar, tetap istiqomah sholat berjamaah ke Masjid Al-Ansar. Ya Allah, saudaraku sekarang kurang amalnya, bagaimana caraku ya Allah? Kata Allah, tarik tangan saudaramu, bawa dia bersamamu ke dalam surga. Maka awak ini bukan kaleng-kaleng di Bapak Ibu jumpa begini. Tidak Bapak Ibu dianggap masalah sepele hal-hal seperti ini. Artinya pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Semua orang di dunia ini Bapak Ibu, selain apapun akidah yang lain dengan kita, boleh kita berkawan dengan mereka. Tapi memilih kawan akrab wajib hukumnya Bapak Ibu. Siapa yang kita kawani menjadi kawan akrab kita? Orang-orang yang ketika kita berkawan dengan dia, bertambah kesolehan kita, bertambah taat kita, makin taat kita kepada Allah dan Rasulnya, pegang tangannya erat-erat, karena dia besok akan membawa ke dalam surga insya Allah. Bapak Ibu paham tak kira-kira? Jadi ibu-ibu kalau jumpa kawan, setiap jumpa temanya selalu membicarakan aib orang, jangan ibu kawan lagi dengan dia. Serius itu. Bapak-bapak asal jumpa seseorang yang hidupnya selalu mengeluh hanya, cari kawan yang lain. Masih banyak lagi kawan yang selalu ngomong bersyukur saja dari lisannya. Carilah itu. Pahamnya ibu kira-kira? Sudah paham, selesai ceramah. Penting sebenarnya dalam ceramah. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah dalam hidup ini berputar terus. Tidak ada sebenarnya Bapak Ibu yang berubah. Alam ini akan hancur, akan lebur, akan selesai dengan kiamat. Kalau Bapak ikuti perjalanan hidup mulai dari dulu itu saja ya. Lapar, makan, haus, minum, bangun, tidur, laki-laki, perempuan, siang, malam, atas, bawah, kanan, kiri. Dari dulu dari kecil Bapak udah begininya dunia ini Pak. Apa yang berubah Pak Ustaz? Umur kita tak ada yang balik lagi ke awal. Kalau seandainya bisa umur ini kembali muda, mestinya kakek kita malam ini masih ada dia subuh ini Bapak ini berumur 200 tahun. Mana kakek sekarang? Meninggal lah. Mana orang tua kita sekarang? Habislah. Dan 30 tahun besok termasuk Pak Tuhan ada di dunia ini. Yakin tak Bapak Ibu? Jangan Ustaz doakan. Bukan aku doakan. Berapa umur Pak Tuhan sekarang? 60 kan? Bisa Bapak Ibu bayangkan 30 tahun lagi Pak Tuhan umur 90 tahun. Kemana modelnya? 90 tahun untuk merawat di dunia ini. Rasanya tak ada yang mau dilakukan lagi Bapak Ibu. Artinya ayolah, pertama carilah kawan yang membuat awak jauh lebih soleh, lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih materi satu lagi. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka
masjid melamar beliau dari imam, tak mau dia imam. Di sini dan sekian. Kita doakan sehat-sehat, panjang umurnya, banyak anaknya. Amin. Kenapa saya doakan banyak anaknya? Biar banyak generasinya besok. Orang-orang seperti ini perlu itu dikembangbiakkan. Sedangkan saya aja nggak hafal Quran, saya sering minta doa sama jamaah. Doakan Bapak Ibu supaya saya punya anak 15. Begitu sering buat. Ibu-ibu mengatakan amin dan satu ini 25 besok. Amin. Bapak Ibu, ini doa dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ketika sedang sibuk membangun Ka'bah. Kita tak urutkan satu persatu apa yang mereka peroleh dan yang mereka inginkan, tapi satu petikannya kalimat wa yuzakkihim, mensucikan diri mereka dalam bermakna arti Bapak Ibu. Semua yang disuruh Allah ini kalau kita datangkan iman yang berkata, iman yang menerima, iman yang menjawab, setiap yang Allah suruh pasti di dalamnya menguntungkan diri kita. Setiap yang Allah larang pasti itu merugikan kita. Tapi bukan namanya manusia kalau tidak melampaui batas, mendahulukan hawa nafsu, maka dia terobos itu semua. Apa kata dia? Masa mohon maaf berzina enak dilarang? Masa minum-minum khamar itu mabuk, tengger, bisa sabu-sabu itu kemudian pikiran tenang dilarang? Masa awak bolak-balik sholat ini capek itu juga menjadi suruhan? Banyak orang di akhir zaman ini yang sudah susah otaknya karena kadang-kadang iman, karena tak mau belajar ilmu. Sementara jelas dalam Al-Quran tujuan Muhammad diutus ke dunia ini salah satunya wa yuzakkihim, semua yang Nabi Muhammad bawa Bapak Ibu demi Allah itu dalam rangka mensucikan zahir dan batin, membersihkan dosa-dosa awak supaya nanti kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, bersih kembali di hadapan Allah. Salah satu contoh kita ambil Bapak Ibu, hebatnya sholat ini. Siapa di antara Bapak Ibu kita yang hadir ini yang tak ada beban masalah? Pasti ada. Ibu yang di belakang ada masalah, banyak masalah mereka. Bapak yang hadir ini banyak masalah, ada. Yang ceramah ini lebih banyak lagi Bapak Ibu masalah saya. Jadi kenapa Ustaz masih bisa ceramah? Menyenangkan hati Bapak Ibu. Kadang-kadang jamaah itu salah sangka, asal Ustaz itu ceramah bisa menyenangkan hati jamaah. Ustaz itu nampak kita ada masalahnya ya. Kalau dibelah kepala ini Bapak Ibu, separuh masalah Bapak Ibu mungkin itulah masalah Ustaz yang berceramah itu Bapak Ibu. Ustaz itu sebenarnya jam 3 sudah bangun. Apa yang dia lakukan? Selain dia sholat malam Bapak Ibu baca buku dulu, baca buku. Kalau jamaah tak perlu baca buku. Bangun jam 4, sholat tahajud bagian tahajud, baca Quran bagian baca Quran, berangkat sholat subuh. Habis sholat subuh nanti, habis itu dengarkan tausiah yang mengisikan dari ustadznya. Betul Bapak Ibu? Maka ustadz itu banyak stres mikirkan jamaah ini. Makanya Bapak Ibu sayang sama ustadz-ustadz. Ya udah. Kalau ceramah dia kasih duit banyak-banyak. Supaya senang aja. Ada pudingnya Bapak Ibu. Ini kadang ustadz ceramah lama-lama Bapak Ibu sampai sendalnya pun tak tergantinya lagi. Kan kasihan kita Bapak Ibu. Ustadz-ustadz yang lain aja. Kalau saya tak usah lagi Bapak Ibu. Nah, kalau kita punya masalah Bapak Ibu, sebenarnya saking hebatnya Allah pesankan ke Nabi Muhammad yang dibawa Muhammad mensucikan diri awak, mengampunkan dosa awak dan menyelesaikan seluruh masalah awak. Di mana letaknya Pak Ustaz? Di sholat lah dulu Bapak Ibu kita ingatkan dan kita bodak sedikit Bapak Ibu. Ustaz rambut ini punya masalah. Apakah dihina orang, atau hartanya hina, atau mohon maaf anaknya nakal, atau bininya suka melawan? Apa yang bisa saya lakukan kalau mengamalkan ikut sunnah Rasul yang dibawa oleh Rasul? Bukankah Bapak Ibu bolak-balik kita ketika mau sholat, usolli fardhos subuhi rak'ataini adaan mahmuman lillahi ta'ala. Aku niat sholat subuh ya Allah 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Angkat tangan tak Bapak Ibu? Allahu Akbar. Sebesar apapun masalahmu, sangat mudah dipahami ilmu sholat.
Ketika kau angkat tangan, ini bukti penyerahan diri kepada Allah secara total. Kalau sudah angkat tangan begini Bapak Ibu, tak ada daya upaya lagi. Maka seberat apapun masalahku dalam sholat sudah ada jawabannya. Belum lagi kita baca apapun dalam bacaan sholat, asal sudah angkat takbir, Allahu Akbar. Ya Allah, besar masalah yang kuhadapi hari ini. Allahu Akbar. Lebih besar lagi solusi yang sudah engkau sediakan. Besar masalah hari ini melihat anak tak bisa diatur, diajak ke masjid menawan, suruh mengaji kabur, antar ke masjid balik, asal diantar ke pesantren 2 hari balik, bertinju saja dengan kawannya. Jadi beban pikiran Bapak Ibu naik tensi awal. Ambil wudhu sholat, Allahu Akbar. Anakku ini ya Allah adalah engkau yang punya. Aku hanya sekedar dititip saja, tak ada kemampuanku merubah dia ya Allah. Allahu Akbar. Besar masalah tentang anak ini, jauh lebih besar lagi solusi jalan keluar yang sudah kau sediakan ya Allah. Jadi Bapak Ibu, orang Islam ini kalau dia sholat sebenarnya otaknya sehat demi Allah. Kalau orang Islam ini sholat Bapak Ibu dan tinggal-tinggal, insya Allah pasti tidak akan pernah mengalami putus asa, frustasi, stres dalam kehidupan ini. Mau ekonomi namanya, mau anak namanya, mau solusi istri, masalah apapun di dunia ini, jawabnya wa yuzakkihim. Amalkan yang dibawa Nabi, selesai semua masalahmu kata Allah. Apa sulitnya lagi? Pak Ustaz, kalau hilang motor awal gerakan subuh, kemana itu Pak Ustaz? Tengok kasusnya dulu. Kau gembokkan tadi, sudah Pak Ustaz. Rantai juga, dirantai Pak Ustaz. Kuikatkan ke pohon itu tadi, bannya belakang. Begitu aku selesai sholat subuh Pak Ustaz, pohon itu pun diisi seorang. Hilang motor itu Pak Ustaz. Apakah itu takdir Allah? Iya. Ikhtiarnya sudah cukup? Sudah. Maka ambil wudhu balik. Allahu Akbar. Ya Allah, jangan-jangan motorku itu hilang karena aku mungkin kurang bersedekah. Jangan-jangan motorku itu hilang, memang yang mencuri motor itu tak makan dari hari ini kalau tak dicurinya motorku itu ya Allah. Kenapa bisa dia langsung menyandarkan semua masalahnya kepada Allah? Karena paling sikit 5 kali sehari semalam dia selalu mengadukan masalahnya. Allahu Akbar. Sebesar apapun masalah ini ya Allah, ketika ku angkat tangan ini aku mengaku aku lemah. Lebih besar lagi solusi jalan keluar dalam hidup yang kau sediakan. Masalah kemiskinan itu Bapak Ibu kecil, masalah jabatan yang belum dapat juga kecil, masalah penyakit itu juga kecil, masalah rumah tangga itu juga kecil, masalah ekonomi yang naik turun juga kecil, masalah rumah kontrakan yang belum terbayar juga kecil. Mana yang besar itu? Allahu Akbar. Selesai dengan sholat. Jam berapa ini Bapak Ibu? Jam 6.05. Udah late ya? Udah gak tajam mata Bapak Ibu nengok saya pun lama kali ceramah kawan ini. Satu Bapak Ibu itu waktu sholat itu. Dan satu lagi Bapak Ibu, kalau menceritakan panjang ini sholat ini yang logika saja. Ustaz Rakuti hari ini alhamdulillah masih Allah takdirkan sholat subuh. Nanti Pak, tidak usah cerita yang sunnah, sholat duha dan sebagainya, yang wajib saja dulu. Apakah Bapak Ibu bisa menjamin Ustaz Rakuti dan kita semua yang hadir ini sampai nanti zuhur katakanlah masuk jam 12 lewat 10 masuk Jumatan? Yakin tak Bapak Ibu? Jamin tak Bapak Ibu kita tidak melakukan dosa? Jawabnya, saya pun tak yakin Bapak Ibu. Lalu maksud Ustaz kemana? Di antara sholat subuh ke sholat zuhur ini kan cukup panjang waktunya Bapak Ibu, hampir 7 jam. Lalu seorang putih sedang 7 nanti na'udzubillah buruk sangka, dosa. Ceramah subuh ada yang salah sampaikan ayat hadis, dosa. Kemudian nanti pulang ke rumah begadang sama bini, dosa. Kasar sama anak, dosa. Ngomongin tetangga, dosa.
pas nanti masuk zuhur datang lagi mengadu sama Allah. Mulai dari wuduknya sudah menggugurkan dosa, begitu angkat takbir nanti saat kunci zuhur kalau panjang umur, Allahu Akbar, aku adukan masalahku ini kepadamu ya Allah. Antara subuh dengan zuhur nanti Bapak Ibu, berapa banyak dosa yang kita lakukan. Di zuhur melapor, Allah kembali putihkan, hapuskan dosa-dosa itu. Siapa yang menjamin Bapak Ibu dari sholat zuhur ke asar tak melakukan dosa? Banyak dosa kita Bapak Ibu. Nanti asar melapor lagi balik, ya Allah aku sudah datang lagi. Kalau banyak bisa Allah tuh ngomong langsung, dosa itu aja kau ulang-ulang balik, tapi tidak apa-apa, bunuh kau balik, bunuh lagi balik. Apa dosa kawan ini? Suka kali menggibah orang, suka kali memfitnah orang, suka kali mengintip orang. Itu saja dosanya bolak-balik. Tapi asar datang lagi dia. Dari asar ke maghrib buat dosa lagi, maghrib lapor lagi, ya Allah aku sudah datang lagi balik. Allahu Akbar, tidak ada daya upaya ya Allah, ampuni aku ya Allah ya. Negosiasi aja Bapak Ibu, kan enak hidupnya. Dari maghrib ke isya juga ada orang yang sudah sholat pun tetap melakukan dosa. Antara maghrib ke isya tak balik ke rumah, dia tetap di Al-Ansor, tapi tema pembicaraan di Al-Ansor menceritakan aib orang, kan dosa juga itu. Menggosip di masjid pasti berlipat dosa dibandingkan menggosip di depan rumah Bapak Ibu. Itu fatwa terbaru. Mana tahu Bapak Ibu kurang jelas, ulang lagi. Menggosip di masjid itu dosanya berlipat ganda dibanding menggosip di depan rumah Bapak Ibu. Berarti kalau saat menggosip di depan rumah tak dosa? Dosa. Kira-kira 10 Bapak. Karena kita sudah sama-sama kenal, kita negosiasi aja. Menggosip di depan rumah dosa 10, contohnya. Menggosip di masjid dosanya 100, kira-kira begitu lah bandingannya. Ibu nanti kalau mau menggosip jangan di masjid. Di teras Ustaz 50. Agak jauh sedikit 75, begitu Bapak Ibu. Supaya kita paham maksud saya. Nah Bapak Ibu, terakhir, ketika orang ini sudah datang lapor, kapan lagi dia Bapak Ibu berdosa? Sementara dalam hadis Nabi jelas itu Nabi sampaikan, sahabat ya Rasulullah, kalau seandainya ada orang punya rumah, lalu Rasul di depan rumahnya itu ada sungai yang bersih mengalir, lalu ya Rasul dia bolak-balik dari rumahnya karena kan depan pintunya air mengalir, betul. Zuhur dia mandi, asar dia mandi, maghrib dia mandi, isya dia mandi, subuh pun dia mandi. Pertanyaan yang paling mudah, kalau 5 kali dia bolak-balik mandi ke sungai yang depan rumahnya, apakah masih ada daki kotoran yang menempel di badannya? Sahabat menjawab, kita pun menjawab, tidak ada ya Rasul. Begitulah orang yang menjaga sholat 5 waktu, tidak usah pun dia kerjakan yang sunnah-sunnah, maka kalau dia meninggal insya Allah bersih Bapak Ibu dari dosa-dosa. Zuhur datang melapor, yang punkan dosa dari subuh ke zuhur. Nanti zuhur lapor, asar juga melapor, antara zuhur ke asar dosa-dosa diampun. Dari asar ke maghrib lapor lagi maghrib, dosa lagi diampun. Dari maghrib ke isya, antara maghrib ke isya juga ada dosa diampun. Mutar lagi Bapak Ibu dari sholat isya ke waktu subuh, dosa juga dilakukan. Lapor lagi nanti waktu subuh, ya Allah aku sudah datang lagi balik, cuman dosanya itu aja ya Allah, mutar-mutar balik, tetap ampuni ya Allah ya. Sampai kapan orang beriman ini baru nanti khatam selesai innalillah? Tentu tidak akan lepas dari, kalau tidak antara sholat subuh ke asar, pastilah antara asar ke maghrib. Kalau enggak dari maghrib ke isya, pasti dari subuh ke subuhnya lagi mutar lagi. Itu saja Bapak Ibu hidup. Ibu-ibu yakin enggak meninggal di luar dari yang kita sebutkan tadi? Aku Pak Ustaz meninggal kayaknya pas sholat duha Pak Ustaz. Duha Bapak Ibu meninggal itu antara subuh dengan zuhur. Maka kita hanya menunggu itu saja Bapak Ibu. Ayolah jangan malas-malas lagi. Apa yang dibawa Rasulullah ini wa yuzakkihim dalam rangka mensucikan dosa-dosa kita, baik zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu termotivasi terus dalam beramal. Kajian kita hari ini ada 2. Yang pertama
pertama, pandai-pandailah mencari kawan di dunia ini, kawan yang mengingatkan kita supaya dekat dengan Allah, taat kepada Rasulullah tentunya. Yang kedua, bahwa yang dibawa Rasulullah, semua ajaran-ajaran ini, kalau kita datangkan iman kita, semua itu manfaat untuk diri kita semua. Contoh hari ini baru kita bicara tentang sholat yang kita kerjakan selama ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bermanfaat. Kesalahan, kekhilafan, keterbatasan ilmu, kebodohan Ustaz, mohon Bapak Ibu maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita